semuanya, balik lagi di channel aku bersama aku Rizky Anggraini. Oh ya, terima kasih teman-teman udah lihat video pertamaku. Kemarin aku cerita tentang mengatur keuanganku pakai satu aplikasi namanya Money Manager. Kalau yang belum lihat, please tonton dulu ya. Nah, di video kali ini aku ingin berbagi cerita pengalaman tahun 2020ku kemarin tentang berinvestasi di reksadana pasar uang. Nah, sebelum masuk ke situ, aku secara pribadi ingin mengucapkan kayak terima kasih buat diriku sendiri dan juga buat teman-teman semua di luar sana yang lagi nonton. Kita semua bareng-bareng melalui fase pandemi COVID-19 ini yang belum selesai. Kita berdoa sama-sama supaya di tahun 2021 ini pandemi udah kelar dan perekonomian kita kembali normal lagi, bisa berjalan lagi. Nah, teman-teman, di tahun kemarin karena adanya COVID-19, aku itu sering WFH. Nah, karena sering WFH itu, alhamdulillah aku punya banyak waktu untuk mencari tahu ilmu-ilmu lain. Nah, salah satunya itu adalah tentang investasi. Walaupun aku belum ahli di bidang ini, tapi semoga sedikit video yang aku share kali ini tuh bisa membantu teman-teman dan yang belum mulai berinvestasi semoga bisa terinspirasi ya. Nah, aku mau mulai masuk ke materi reksadana pasar uang. Ini sedikit PowerPoint aku bikin untuk menggambarkan cerita 1 tahun aku nabung di RDPO. Aku singkat aja ya, RDPO itu reksadana pasar uang. Jadi RDPO ini aku pilih untuk sebagai instrumen aku untuk menaruh dana daruratku. Karena RDPO itu karakteristiknya dia less volatile, artinya risikonya itu nggak terlalu tinggi, cocok untuk jangka waktu yang pendek, kurang dari 1 tahun. Nah, namanya aja dana darurat ya, karena sewaktu-waktu harus bisa diambil, nggak perlu waktu yang lama. Jadi RDPU ini cocok untuk naruh dana darurat. Di video kali ini aku mau membagi menjadi 3 bagian. Nanti pertama aku mau cerita histori pembelian aku RDPU selama 1 tahun terakhir. Karena kemarin aku beli itu nggak sekaligus 1 kali langsung ku tinggal, tapi aku belinya bertahap. Lalu di bagian kedua, nanti aku mau menunjukkan berapa total investasi dan berapa tingkat pengembalian yang aku dapat. Lalu di bagian yang ketiga, aku mau membandingkan dengan instrumen investasi yang lain yaitu deposito, karena karakteristik antara RDPU dan deposito ini 11-12. Oh ya teman-teman, di video ini aku nanti mau nampilin pembelian RDPU ku bener-bener nilai moneter mau aku tunjukin. Jadi aku disclaimer dulu nih, aku nggak ada maksud sama sekali untuk gaya-gayaan, nggak ada maksud untuk menyombongkan diri, bener-bener untuk membagikan pengalaman, membagikan cerita aku aja. Oke, 1 tahun belakangan itu aku beli RDPU itu tadi ya, nggak cuman 1 kali kemudian aku tinggal, tetapi aku beli beberapa kali. Total aku ada melakukan pembelian RDPU itu sebanyak 6 kali. Pembelian pertama di 24 Maret 2020 besarannya 4 juta, 17 Juni 2020 beli 10 juta dan seterusnya. Aku beli terakhir di 5 November 2020 sebesar 3 juta. Nah, sampai video ini dibuat yaitu tanggal 9 April, berarti udah dari pertama kali beli itu udah ada 1 tahun ya. Tetapi kalau dari terakhir beli yaitu November, berarti November kurang lebih 5 bulan dari semenjak pembelian terakhir.
Dari 6 kali pembelian ini totalnya adalah 25 juta, dan sampai dengan 9 April kemarin itu imbal hasilnya adalah di 1.165.836 rupiah, atau bertambah returnnya itu 4,66%. Nah, yang aku suka dari RDPU, dia itu nggak ada namanya biaya pembelian dan biaya penjualan. Jadi once nanti aku mau cairin, aku jual, nilai yang masuk ke rekening aku itu ya segini nih. Nilai investasi pertama 25 juta ditambah returnnya, jadi 26 juta sekian. Nggak ada potongan ya, nggak ada pajak, nggak ada biaya penjualan juga. Sebenarnya pembelian ini kemudian dengan hasilnya itu agak di luar ekspektasi aku. Kemarin aku tuh ekspektasinya returnnya itu bisa di 5-6%, tetapi kok sekarang belum sampai 5%, bahkan agak di luar ekspektasi. Nah, tapi nanti di akhir aku mau cerita sih kenapa kok bisa kayak gitu. Oke, kita masuk ke perbandingan dengan deposito berjangka atau time deposit. Data ini aku ambil dari pusatdata.kontan.co.id yang aku akses pada 8 April 2021. Rate yang ada pada yang tertera di sini itu adalah return untuk time deposit dengan tenor 3 bulan dan placement atau penempatan kurang dari 100 juta. Karena kalau biasanya kita ke bank, kita mau buka deposito, kita punya uang banyak nih, misal 500 juta atau mungkin 1M, bahkan di atas itu, biasanya kita bisa dapat special interest rate. Nah, di sini ini yang benar-benar placement untuk yang kurang dari 100 juta aja yang aku ambil. Ada perbandingan ke BCA, Bank Mandiri, ada BNI, BRI, dan Genius. Nah, kenapa kok aku ambil Genius juga di sini? Karena ini banknya milenial nih. Banyak yang pakai Genius, termasuk aku juga pakai, karena dia ngasih rate yang lumayan tinggi di atas rata-rata bank pada umumnya. Nah, kalau kita lihat di sini, rate time deposit itu dia kayak berkisar di antara 3%-an aja. Ini Genius aja yang dia berani ngasih 4,25%. Dan kita nggak boleh lupa kalau deposito itu ada pajaknya, yaitu 20%. Jadi kalau kita mau bandingin, kita harus ngurangin dulu antara rate ini dikurangin dengan pajak. Nah, itu bisa dapat pengembalian bersih atau net of return. Net of return-nya itu di kisaran 2-3%. Kalau balik ke slide sebelumnya, imbal hasil 4,66% ini masih di atas net of return dari deposito berjangka. Jadi kesimpulannya sih masih lebih tinggi ya. Apalagi tadi dia udah bersih 4,6% itu. Masuk ke poin selanjutnya. Dari pengalamanku nabung kemarin itu aku ngambil pelajaran kurang lebih di sini ada 4 poin penting. 1, kalau RDPU itu dia udah bersih dari pajak. Jadi kalau aku bandingin dengan deposito, sekarang aku lebih melek aja kalau aku punya dana dingin dan bisa dibilang dana dingin dalam waktu kurang dari 1 tahun, aku akan naruh di RDPU aja. Mungkin deposito masih aku pakai, tapi alokasi asetnya mau aku kecilin kayak gitu. Kemudian, nah ini poin yang kedua, lump sum atau DCA ya. DCA itu adalah dollar cost average. Jadi kalau kita beli dalam waktu 2 atau 3 atau bahkan lebih, itu namanya dollar cost average. Kayak Januari aku beli, Februari nanti aku beli, nah Maret aku beli lagi. Rata-rata NAV dari pembelian di 3, 4 itu nanti kalau kita rata-rata itu namanya dollar cost average. Sedangkan kalau lump sum itu kita pembelian sekali tapi dalam jumlah besar. Kayak aku punya dana darurat
let's say 20 juta. Kemudian aku beli di Januari 2020 sebesar 20 juta itu. Nah, itu namanya lump sum. Kemudian aku tinggalin Januari 2021, aku lihat lagi berapa returnnya. Itu namanya lump sum. Kalau DCA yang aku lakukan, yaitu aku beli secara bertahap. Kecil, kemudian baru di sum up sebesar dana daruratku. Mana yang lebih baik? Kalau aku menyimpulkan dari history ini, sebaiknya untuk RDPU itu beli lump sum, beli sekali, ya udah tinggal aja. Jadi kalau aku udah punya uangnya, mending aku beli dari kemarin-kemarin. Karena kalau kita lihat nih di grafik ini, RDPU itu dia punya kecenderungan NAV-nya tuh selalu naik. NAV itu harga unitnya, harga unit reksadananya itu selalu naik. Dari Mei sampai Mei 2020 dia di kisaran kayak 1460 ya. Dia selalu naik sampai di April 2021 dia nyentuh di 1550 sorry. Nah, mending kalau aku punya dananya udah besar 20 juta, aku beli sekali aja di sini. Karena kalau yang aku lakukan, aku beli 6 kali, rata-ratanya itu jadinya naik, guys. Mei, let's say harganya Rp1. Agustus aku beli harganya di Rp3. Nanti Desember aku beli harganya di Rp5. Jadi rata-ratanya itu aku nggak bisa dapet rata-rata yang kecil, rata-ratanya jadi average up atau rata-ratanya itu naik. Nah, itu akan sedikit rugi sih. Kayak mending pokoknya beli di awal aja, beli sekali dalam jumlah besar. Poin yang ketiga adalah perhatikan biaya admin. Nah, ini juga penting. Dari beberapa kali aku beli reksadana, kebanyakan itu bank custody-nya itu bank BCA. Nah, ini agak susah kalau kita nggak punya bank yang sama dengan bank custody-nya. Karena banyak kan yang punya bank kayak aku, banknya Bank Mandiri, Bank BRI. Nah, itu dia kena admin charge, kayak sekali transfer tuh kan kalau nggak salah 5.000, kalau nggak 6.500 ya. Nah, admin charge setiap yang kita beli itu tadi tuh sayang aja kalau kita buang sia-sia dengan return yang belum kita dapat. Jadi aku sendiri sih pakai Genius, karena Genius itu dia ada kuota free transfer ke antar bank, ke beda bank. 1 bulan itu dia bervariasi, ada yang 15 kuotanya, ada yang 25. Ini membantu banget untuk menekan ini biaya admin. Lalu poin yang keempat itu potensi imbal hasil. Nah, RDPU itu karakternya minim risiko. Tapi ya itu tadi, karena dia minim risiko, imbal hasilnya itu juga kecil. Walaupun kecil, dia ini yang aku suka, imbal hasilnya yang selalu naik. Kayak ini nih, 1 tahun terakhir dia selalu naik kan. Jarang banget, kayak hampir nggak pernah aku lihat RDPU yang grafiknya tuh 5 tahun atau 3 tahun tuh dia turun baru naik. Pasti rata-rata kayak gini, selalu naik. Oke, sampai di sini dulu ceritaku tentang nabung reksadana pasar uang. Itu tadi pelajaran berharga yang aku ambil, terutama yang ini nih, poin lump sum atau DCA ini tadi. Itu semoga nggak keulang deh di kejadian berikutnya. Karena kalau kita nggak membuat kesalahan, kita nggak belajar, ya nggak sih? Oke. Itu aja. Kalau kalian suka dengan video aku, like. Kalau nggak suka nggak apa-apa, dislike, tapi kasih komentar yang membangun di kolom komentar ya. Apa saran perbaikan untuk video selanjutnya. See you on the next video. Dadah.